Oke, selamat datang kembali di Suara Kawan bersama gue Naki di sini dan terima kasih sudah memilih suara ini dan selamat Oke, selamat datang kembali di Suara Kawan bersama gue Naki di sini dan terima kasih sudah memilih video ini dan selamat mendengarkan. Oke, kejadiannya baru banget. Kapan ya? Minggu? Enggak minggu sih, minggu inilah ya. Senin, Selasa gitu. Rabu, Kamis. Enggak, tepatnya di hari Kamis ketika gue sedang jalan-jalan gitu ya di internet, baca Google, baca artikel sedikit tentang fenomena yang terjadi, dan gue menemukan satu hal yang menarik banget buat gue bahas. Gini, pertamanya, pernah gak sih lu tuh nolong atau bantu orang tanpa memperhatikan kondisi lu sendiri gitu? Seperti lu lebih mendahulukan orang lain daripada diri lu sendiri. Ya, dalam beberapa kasus sih, misalnya kayak besok besok lu mau ada acara formal nih ya. Acara formal tuh kayak nikahan, kondangan, atau ketemu klien mungkin gitu ya. Dan lu membutuhkan sepatu formal yang sesuai dengan acara tersebut, dan lu cuma punya sepasang sepatu formal. Tapi di sisi lain ada temen lu nih yang nggak yang nggak kalah penting bagi temen lu. Besok dia bakal sidang, ya, sidang akhir misalnya, dan temen lu nih minjem sepatu formal lu, dan dengan kesadaran penuh lu minjemin sepatu lu supaya kepentingan temen lu tuh selesai lebih dahulu dan lu mengesampingkan kepentingan lu. Ya gak sih? Gue bukan bilang sering ya, tapi gue pernah mengalami hal itu gitu. Kayak ya gue tinggalin dulu pekerjaan gue bantuin orang lain dulu, akhirnya udah temen gue beres baru gue balik ke pekerjaan gue. Jadi jika lu ada di dalam, berada di perilaku seperti itu ya, selamat datang di perilaku altruisme. Anjir, gue nggak tahu sih cara bacanya, tapi yang gue tahu sih altruisme. Perilaku altruisme ini sih bukan perilaku yang buruk ya. Ya, ini merupakan perilaku yang ada gitu dalam budaya dan dianggap sangat penting. Dan perilaku ini tuh sering digambarkan sebagai aturan emas dalam beretika. Berarti kalau dalam aturan emas itu kan mulia. Ya, emas itu kan logam mulia, yang mulia banget gitu dalam beretika. Perilaku ini tuh ada dua ada dua apa ya? Sebut saja dua perasaan. Salah satu perasaan yang loyalitas dan perasaan kewajiban. Kalau dalam perilaku loyalitas itu kayak perilaku ini memusatkan perhatian pada motivasi untuk membantu orang dan keinginan untuk melakukan kebaikan tanpa memperhatikan ganjaran gitu. Jadi kayak lu bantu orang tanpa lu nggak mikirin tentang apa yang bakalan lu dapetin dengan bantu orang itu, atau akibat apa yang lu bantuin orang itu gitu. Jadi ya sekedar lu mau nolong aja gitu, kayak lu bantuin, ya udah yuk butuh bantuan gua kan, gas kayak gitu. Jadi lu nggak ada berpikiran buat gua harus dapat ini gitu. Itu kalau loyalitas. Nah, kalau si kalau perasaan kewajiban ini memusatkan perhatian pada tuntutan moral dari individu tertentu, seperti kepada pemimpin atau pemerintah. Kayak contohnya lu berada di suatu organisasi apa ya, yang menuntut lu untuk selalu menolong orang gitu ya, yang job desknya tuh nolong orang gitu. Jadi karena ada sesuatu yang membuat tuh jadi wajib untuk menolong gitu, bukan dalam artian uh, beneran dari diri lu sendiri. Sebetulnya nggak masalah karena dua-duanya faktornya sama, cuman yang kewajiban itu jatuhnya bukan terpaksa ya, tapi kayak apa ya, bukan terpaksa tapi kayak apa sih, kayak lu sebetulnya mau nolong tapi ya karena ada kewajiban itu ya udah gue bantuin gitu, dengan kondisi yang sama, lu nggak memikirkan imbalan atau ganjaran apapun gitu. Beberapa orang merasakan altruisme ini sebagai kewajiban, sementara yang lainnya kan tidak tuh ya. Nah,
Altruisme ini memberi tanpa memperhatikan ganjaran atau keuntungan yang gue maksud tadi. Lantas kenapa sih ada orang yang melakukan perilaku altruisme ini? Sebetulnya ada sejarah yang apa ya? Ada sejarah yang buat si altruisme ini tuh jadi sesuatu yang apa ya? Jadi ada di kita gitu. Kita yang memiliki empati pasti punya hal itu gitu. Dan itu panjang banget, wall anjir. Ya, gue tadi mau bahas di sini tapi kayak kepanjangan gitu loh. Nggak bisa lo google sendiri ya. Ada, nah dari sejarah tadi itu, jadi altruisme ini terbagi ada banyak faktor ya dari sejarah tadi yang gue maksud itu yang dari zaman nenek moyang lah. Nah, di breakdown lagi kan, jadi beberapa faktor yang banyak faktor yang mendorong perilaku ini, tapi gue akan bahas beberapa aja karena ya nggak usah banyak-banyak lah ya gitu. Nah, ada faktor yang menganggap bahwa dunia ini adil. Jadi jika lo berbuat baik, maka lo akan mendapatkan kebaikan gitu. Jadi sama lo berbuat baik, orang-orang baik akan dekat sama lo gitu, ya kan? Terus hubungan sosial, kecenderungan membantu teman dekat atau dalam suatu kelompok tertentu, ya kayak kayak kecenderungan lo ngebantu orang yang lo kenal gitu kan. Karena rata-rata begitu kan, biasanya kita kenal dulu yang minta tolong. Dan orang stranger itu rata-rata sulit gitu buat ditemuin. Bukan sulit sih, kayak ya kita nggak aware aja sama orang itu. Kayak misalkan jadi contoh, lu mau nyari bapak-bapak yang lagi dorong motor kan susah ya. Probabilitasnya sama perjalanan dari titik A ke titik B aja kayak ya 2% meren. Gitu. Terus ada moralitas, faktor moral, penghayatan terhadap moralitas untuk mempengaruhi seseorang. Jadi lu bantu orang, lu ngebantu terus nih, lu bantu terus dalam artian apa yang lu omongin nanti dia bisa ngikut sama lu. Itu faktor moralitas. Apa sih yang dapat, apa sih yang apa sih yang didapat dari perilaku altruisme ini? Perilaku ini pada akhirnya akan mendatangkan imbalan tersendiri, tapi enggak dalam bentuk materi, tapi dalam bentuk alam bawah sadar. Alam bawah sadar itu kayak apa ya? Ya, kan ada alam sadar, alam bawah sadar gitu ya. Yang muncul rasa puas gitu. Rasa puas terhadap eh, tindakan diri sendiri gitu. Dengan faktor kebaikan itu gitu. Kayak contohnya nih, mungkin yang relate aja ya. Kalau gue cowok nih, iyalah gue cowok anjir. eh Lo lagi di motor nih, lagi perjalanan dari titik A ke titik B. Terus ada permotor yang lupa naikin standar motornya. Terus lo ngasih tahu tuh kayak pak itu standarnya belum dinaikin gitu. Dan permotor itu naikin standarnya terus tersenyum dan bilang terima kasih sama lo. Muncul kan kayak perasaan bahagia dalam diri lo sendiri. Lu jadi mood melakukan apapun gitu kayak ya lu bisa ngebayangin sendiri kayak anjing gue tuh baik banget gitu ya. Sesimpel itu men. Nah tingkat puas itu dalam menerima imbalan itu, kayak imbalan ya makasih tersenyum dan segala macam. Lu pastilah, nggak pasti sih, beberapa orang yang sering mau motoran pasti mengalami hal-hal ini, tapi kan perilaku itu jadi candaan nih kalau di anak tongkrongan, muka lu tuh kayak standar, standar naikin gitu. Jadi beda lagi urusannya. Terus altruisme ini menjadi perilaku yang baik dan terpuji, bahkan disebutkan emas tadi ya dalam etika. Selama perilaku ini tidak berlebihan dan tidak menimbulkan masalah lain, akan menjadi bahaya juga pada diri sendiri dan orang lain. Kayak misalnya apa ya, yang bisa membahayakan diri lo tuh, lo ngeliat rumah kebakaran nih, rumah kebakaran kan, ya lo ada lo orang biasa yang ada di situ gitu, terus lo ngeliat rumah kebakar. Nah lo ngeliat tuh ada orang terjebak di dalam, lo teriak-teriak tolong 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 gitu kan. Nah lu maksa nih diri buat main masuk aja gitu tanpa melakukan persiapan apapun, kayak pengamanan apapun, kayak baju anti api, apa masker gitu ya, masker oksigen gitu. Ya layaknya pemadam kebakaran kalau masuk ke dalam rumah kebakar gitu ya.
Nah, kondisi itu tuh bukannya malah menolong, tapi bukan lu malah menolong orang, tapi lu menambah korban dalam peristiwa tersebut gitu. Jadi iya, seorang altruisme itu harus harus bisa membedakan mana yang sekiranya tidak membahayakan diri lu sendiri gitu untuk menolong orang lain gitu ya kan. sikap sikap dalam menyikapi peristiwa tersebut ini kemudian menjadi hal yang berlebihan dan gak bijak gitu. Korban yang ingin diselamatkan jadi nggak tertolong, dan lu juga malah jadi korban gitu kan dalam hal tersebut. Tapi hal beda ya kalau lu nolong orang untuk mendapatkan validasi atau pengakuan dari orang lain. Nanti mungkin kapan-kapan kita bakal bahas tentang people pleasure atau people pleasure gitu ya. Soal altruisme ini sangat baik jika kita praktekkan, tetapi bukan berarti altruisme ini tidak memiliki lawan. Ya kan? Setiap ada hal positif pasti akan ada negatifnya. Perilaku ini memiliki lawan yang berpandangan bahwa terbalik, justru altruisme ini suatu keburukan, yaitu paham tentang objektivisme dan egoisme yang mungkin akan gue bahas nanti kapan-kapan sama si people pleaser. Tapi jangan nggak tahu kapan ya, gue kebetulan lagi mood aja bahas ini. Sebetulnya pembahasan tentang altruisme ini panjang banget cuy, panjang banget, kayak ya mungkin ada bukunya ya, ada bukunya juga gitu, bisa lu baca-baca. Tapi di sini gue lebih ke mukadimah, dan ini pendapat pribadi gue dan opini gue aja gitu dengan apa yang gue baca di artikel dan gue simak di YouTube gitu ya, yang gue denger, dan ini kesimpulan yang gue punya gitu. Jadi kalau lo punya bisa mau menambahkan silakan tulis aja di kolom komentar gitu, karena gue bukan orang psikolog tapi ini menarik buat gue gitu ya, karena ini pembelajaran tentang psikolog gitu, termasuk objektivisme dan egoisme itu juga psikolog gitu ya. Nah udah, paling sekian dari gue, terima kasih sudah mau mendengarin sampai habis. Subscribe kalau lo mau subscribe, like jika berkenan, dan tinggalkan jajak komentar. Sekian dari gue dan dah. Altruisme teh kayak dimanfaatin orang lain gak sih?